Halo, selamat malam rekan-rekan sharing session ide estetika. Perkenalkan saya Dinar Rayu sebagai host pelatihan malam ini. Eh, Mungkin untuk awal pembukaan kita buka dengan kalimat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini acara sharing session akan diisi oleh Pak Sahal Putra. Silakan Pak Sahal untuk sharing sessionnya bisa dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dinar ya. Oke, kita mulai saja langsung karena ini sudah jam 7. Mohon izin untuk share screen. Oke. Oke.
Baik, eh, mungkin malam ini saya akan sharing saja ya, gimana mendesain if if hinge, yaitu sambungan yang ada di tumpuan balok dengan kolom ya. Sini ada balok utama menggunakan WF250, kemudian kolomnya WF300, dan ada balok untuk talang pakai WF150, dan ada sini ada sambungan untuk ring beam pakai WF200. Oke, mungkin langsung saja kita buat ya. Ini kita bisa klik new seperti biasa. Kita untuk mempercepat pemodelan kita bisa pilih template yang sudah disediakan dari ID Statica. Kita pilih yang geometri ini, kemudian kita pilih yang moment connection, pilih yang tipe dua ini ya, dan kita bisa beri keterangan gives arms. Oke, kita create connection. Ya, kalau sudah akan tampilan seperti ini. Pertama kita rubah dulu profil yang ada di sini ya. Di sini kan kalau dari template kolomnya menggunakan kolom H ya. Ini kita bisa tambahkan saja atau edit di sini kita bisa klik seperti biasa kita pilih yang profil hajatan kemudian pilih yang WF300. Ini materialnya kita pilih 137 ya, dia otomatis akan berubah. Kemudian balok kita rubah juga, kita pilih yang WF250 ya. Oke. Dan kita bisa mulai edit di sini. Ini dari atas dulu kita buat ini dirubah ke 37 untuk materialnya, dan thicknessnya kalau dari gambar ini kita melihat dari gambar ini ya, kita sudah sediakan, kita tinggal mengikuti saja nanti profilnya seperti apa, detailnya ya maksud saya. Sini capletnya pakai tebal 10 mili, kemudian endbladnya tebalnya 12 mili, dan ada baut eh, 6 ya, 6 M16, dan ribnya pakai tebal 6 mili. Kemudian dia pakai widener, kemudian sini untuk endpad yang kecil kita pakai tebal yang 10 mili ya, dan untuk tipikalnya kita pakai yang tebal 5 mili. Untuk balok yang ring beam kita pakai eh, pin plate ya, nanti ini digeser sambungannya, nanti kita pakai sistem pin plate aja. Dan nanti tebal platnya yang digaset itu 10 mili ya, dengan baut 216 gitu. Oke, kita kembali dulu ke sini, edit. Untuk ini kita bisa naikkan sedikit. 10, ini kalau sudah, kemudian ini kita mungkin bisa tambahkan dulu widenernya. Ini widener kita pilih di on member B atau balok ini di sini. Ini kita bisa pilih di sini, tebalnya disesuaikan dengan eh, profil yang ada di balok ya, kita akan pakainya WF250. Jadi kita pakai nanti tebalnya di sini 6,
Kemudian ini dipasang di web, dan ini pilih yang front saja. Dan di sini kita pilih yang triangle with flank. Untuk width and depth-nya kita atur lagi. Untuk width-nya kita atur setengah dari profil WF yang kita gunakan, itu 1,5. Kemudian depth-nya ini 2 kali tinggi dari profil. Kita pakainya 250, jadi kita buat 500 ya. Dan flank thickness kita pakai paling 9. Flank width kita isi 1,25. Kalau sudah ini bisa ini 5 mungkin, karena tebal dari webnya kan 6 ya. Ya kalau sudah kita bisa tambahkan stiffener. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا Oh, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita bisa tambahkan untuk stiffener yang ada di sini dulu mungkin. Ini dipilih yang adalah to not specified untuk mengikuti profil yang ada di sini ya. Ini kita pakai, tapi tebalnya 6 mili ya. 6 mili dengan jarak terus seperti ini mungkin nanti. Ini kita bisa buat chamfer di di sudut ya. Kita bisa checklist tadi. Untuk tebal ini kita weldingnya pakai 5 aja. Ya, ini kita setting end plate-nya. Sini kita end plate-nya masih default ya, jadi kita perlu sesuaikan lagi untuk lebar dan panjangnya. Ini kita atur dulu. Ini materialnya ganti S37. Kemudian ini tebalnya kita tadi pakai 12. Kemudian top top itu maksudnya adalah over over plat yang di atas ya. Kemudian untuk left itu yang kiri, bottom itu yang bawah, right untuk yang kanan. Di ini yang bottom kita sesuaikan kembali karena ini kan ada widener ya, atau foot ya. Jadi kita panjangkan 1 foot. Ternyata masih kurang panjang, kita tambahin lagi kurang sedikit. Ya, ini nanti seperti ini. Kemudian kita pilih untuk dimensi baut ya. Kita dimensi baut pakai 16. Kemudian kita setting untuk jaraknya. Jarak ini kita dari top ini ke bottomnya kan, kalau dilihat dari detail kita menggunakan dari top ini 35, kemudian ke bawah dengan jarak PD ini 60 60 60, dan bawahnya ini 30, dan bawahnya lagi 60 gitu ya. Untuk gap kanan kiri dari tepi ini 25 mili ya. Tinggal ini tinggal dirubah jadi 35.
Kemudian ini 60 kali 3 kali ke bawah. Ini 25. Ini juga 25. Bottom layer ini kita buat di nol dulu misal. Jadi kalau dia dibuat di nol itu dia posisi di paling bawah ya. Ini tinggal kita turunkan jadi hmm, ya, 25. Kemudian tambah 60 ya. Ya, nanti akan seperti ini. Jadi ini kita cek dulu sudah sesuai untuk panjang lebarnya. Masih belum. Oke, ini kita buat dulu. Ini dinolkan saja left and right-nya karena kita mau profil template kita itu sesuai dengan profil balok ya. Ini seperti ini. Ini kalau sudah, ini kita cek. Hmm, Kita cek di sini untuk widener. Oke. Oke. Ini kalau sudah, kita lanjut edit untuk stiffener yang ada di kolom ya. Ini kita buat lurus aja karena ini kan open dari atas ya. Dari default tadi dia masih miring mengikuti sudut yang dimasukkan. Di sini kan dari default -10 ya. Ini kita bisa nolkan saja. Sorry. Ini 10. Oke, bisa. Nah, mungkin ini kita bisa hapus saja karena ini dia jadi dua ya. Nggak bisa diedit. Hmm. Oh, settingannya. Jadi tadi ini saya juga masih ada yang terlewat ya. Jadi nanti yang stiffener atas ini untuk caplet kita pilih yang upper saja. Kemudian untuk yang bawah ini kita pilih yang lower. Oke.
Untuk yang bawah ini kita eh sudut yang inclination kita buat di 10 derajat karena kemiringan dari rafter kita kan 10 derajat ya. Di ini kita buat 10 dan position kita turunkan. Kalau di sini kan dilihat dari exposure kan nol ya. Nolnya itu dia posisi di bawah sini. Jadi kita perlu menurunkan ini di bawah dari eh, ujung handbrake kita ya. Kita buat satu dulu. Kurang tur dikit. Ini bisa disesuaikan. Jadi seperti ini. Ini tebalnya 9 mili. Oke, ini bisa dibuat dulu mungkin. Ini kalau sudah, kita tinggal buat eh, balok yang ada di sini dulu ya. Balok talang ya, yang kecil. Kita di sini bisa klik kiri, kemudian klik kanan, klik add new member. Sini kalau dilihat secara transparan sini sudah ada membernya. Ini kita tinggal rotate 180. Ya. Kemudian ini pitch-nya, kemiringannya kita buat di 10. Dan setelah itu kita tambahkan lagi di sini, klik sini dan pilih section untuk menambahkan profil kita ya. Kita pilih yang wave 150. Ya, ini sudah terganti. Ini bisa di rename mungkin jadi P1. Nih kalau sudah, kita buat operasi untuk end plate-nya yang ada di sini ya. Ketika kita klik operation, klik kanan new operation, pilih end plate, dan ini kita pilih template apa member mana yang akan kita buat template, kita pilih di B1 connect to blog ya. Jadi nanti akan seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk ukuran end plate-nya. Sini kita pakai tebal 10 dan dimension kita pilih aja yang untuk profile ya. Jadi dia menyesuaikan profil balok kita. Kemudian ini juga sama untuk settingannya ya, untuk gap ke atas, ke bawah, kanan kiri kita buat 10, left right kita buat 0 saja, 0 bottom karena kita ada widener. Untuk ini kita buat 75, 75, dan kita berikan setting baut ya. Di sini bautnya karena WF 150 kita jemput aja yang kecil ya, kita pakai M12 aja. Kalau di detail gambar kita untuk end plate, ini pakai 16 sih. Cuman kalau diaplikasikan sepertinya terlalu besar ya untuk end plate WF 150. Jadi kita pakai M12 saja. Hmm, dengan jarak dari topnya ini 38 dan jarak antar bautnya ini beri agak renggang 75. Yang bawah juga sama ya. Bisa setting lagi. Ini pilih ada 12. Kemudian
Ini 10. Ini di 8. 8. Ini bisa di oke. Left layer kita gapnya tadi itu 15 ya. Ini kita 15. 15. Ini sama 8. Ya, bisa cek. Oke, mungkin kurang lebih segini ya. Kalau mau angkanya nggak keriting bisa dibuat 40 mungkin biar enak ya. Dari top sama bottom itu diambil 40 mili. Kemudian kita tambahkan yang ada di bawah ya, yang di widener nanti kita tambahkan hmm, di di kan seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan widenernya. Kita pilih yang B1. Ini kita tebalnya 5 ya. Ini pilih yang sorry, bottom web. Ini pilih yang front. Kalau sudah seperti ini kita setting widenernya untuk widthnya itu 5. Kemudian panjangnya ya, terus ini triangular with flank. Flank thickness itu 7. Flank width 75. Nanti kalau sudah akan seperti ini ya. Sepertinya handplate kita kurang panjang dikit. Kita bisa edit dikit. Ingin dipanjangin ke bawah. Dan kalau sudah ini tinggal kita tambahkan stiffener juga untuk di baloknya ya. Caranya sama seperti yang awal tadi. Tinggal kita move 300 sporadik mungkin disesuaikan lagi. Oke, nah kalau sudah kita cek tebalnya 5 mili ya. Ini 5, jadi ini dibuat 4 saja. Oke, ini mungkin tampaknya seperti ini. Kalau sudah kita bisa tambahkan operasi yang ada di Android ya. Ini kan kalau dari ini ada yang lebih nih. Sebentar, kita cek dulu. Gue,
Oh ini. Bentar, sepertinya ini. Oh, ternyata kita pilih. Untuk member 2 ini kita pilih not specified ya. Jadi kalau kita template ini kita pilih member 2-nya B, itu maksudnya dia juga membuat template juga di sini gitu. Di perlu dicek lagi. Terus dia nanti seperti ini ya. Oke, kita cek lagi di sini. Oh ya, ini masih kurang naik ya. Bisa naikkan sini. Sini. Ya, jadi kita setting lagi untuk wave yang 150 kita naikkan setinggi capletnya ya di sini ya. Kita pilih saja sini beamnya, kemudian tambahkan offset untuk arah Z, untuk arah Z itu 60. Ya, kalau sudah kita bisa tambahkan operasi yang lain itu menggunakan rib ya di sini. Rib ada di sini, kemudian di sini satu, dan yang terakhir ada eh, ring beam ya. Setting untuk rib di member B relate to kolom. Ini kita pakai tebal 6 mili ya, tebal 6 mili, dan lebarnya kita sesuaikan dengan lebar template yang kita punya di 60, ini 65. Ini sorry, ini harusnya dipilih yang plate ya. Jadi kita pilih end plate yang end plate 2. Nanti dia posisinya di sini. Kalau tadi kita kan masih pilih yang member ya. Jadi dia nempelnya di kolom. Kita perlu pilih yang end plate dan kita pilih yang chamfer. Sini kita bisa chamfer 30. Oh, oke, ini sudah sesuai. Ini buat 4. Setelah itu bisa kopikan atas dan bawah ya. Klik, kita repeat jadi 3. Kemudian dan ya, kita 40 ya. Exposition kita turunkan. Oke, nanti akan jadi seperti ini ya. Di ini kemudian kita tambahkan
rib yang ada di sini ya. Klik add new operation lagi, atau kopikan juga bisa ya. Kita pilih on member B1, dan ini pilih template jangan sampai lupa. Kita pilih template yang tiga ya. Dan ini kita define lagi sesuai dengan gambar yang kita sudah punya. Pakai rib dengan tebal 5 mili ya. Kita buat 5, kemudian ini chamber ya. Ini lebarnya mungkin 25, dan ini 45. Untuk dimension shape-nya ini, chambernya kita bisa buat di 12 saja sih. Jadi kalau sudah nanti kan seperti ini ya. Ini weldingnya disamakan saja sesuai default. Dan yang belum, kita buat rib yang ada di sini, yang ada di foot foot bawah ya. Ini caranya masih sama, kita pakai imajinasi aja seperti yang sebelumnya saya sudah pernah sharing ya. Kita klik add new, kita pilih ini stiffening plate ya. Kita pilih stiffening plate, kemudian kita mainkan di sini, kita bisa pilih untuk tebal ya. Kita buat 6, ini pilih rectangle, kemudian untuk origin. Ini origin kita bisa menyesuaikan nih. Origin join dia akan di pusat sini ya, tapi kita akan coba buat di plate gitu ya. Jadi dia bisa dimainkan juga di plate-nya gitu. Ya, maksudnya dia nempel di langsung di end plate ini. Oke, kalau sudah, ini kan jadi dia eh, nempel di end plate yang depan ini ya, end plate 2. Kemudian tipenya kita buat tipe rib, dan location kita samakan dulu ya. Terus kita mainkan di sini mungkin eh, ini bisa dinolkan ya. Mau dibalik juga bisa. Ini mungkin dibuat selebar itu berarti 65. 65 ini dinolkan. Oh, ternyata terlalu lebar ya. Ini buat 60. Karena ini nol aja. 65 mungkin. Jadi kita buat di sisi yang kiri dulu ya. Kemudian untuk ketinggian ini kan ada 150 sama 50. Kita bisa edit ini untuk ketinggian yang 50, kita mainkan mungkin di nol kan ya. Ini kita mainkan di sini tingginya 65 mungkin kurang terkait di 80 gitu. Hmm. Kita bisa sesuaikan aja kira-kira mengikuti lebar dari lebar dan panjang dari rib yang sudah ada ya. Dan juga saya masih kadang juga trial and error ya, kira-kira disesuaikan saja lah ya. Rib ini oke. Ini kalau sudah memainkan di sini, jadi nanti akan seperti ini ya. Dia posisinya awalnya di 00.
Posisi nolnya itu di tengah-tengah dari ini ya, profil kita. Jadi kita perlu turunkan stiffening plate-nya yang sudah kita buat tadi di sini. Kita turunkan ke bawah sini. Kita turunkan di 125. Oh, iya, sorry, sorry. Minus. Ini kalau 125 dia masih di sini ya. Jadi kita bisa turunkan lagi di 140 atau 160. Enggak. Hmm. Ya, mungkin kira-kira posisinya di sini ya. Jadi kalau sudah kita cut, ini kita klik dan kita edit. Nah, pakai bevel ya. Ini kita buat yang 30, 40. Like, oh ternyata balik nih. Ini shortcut-nya juga dua. Belum pas ya. 10 juga. Eh, ya, masih kurang sedikit. Ini, oke. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Mas, kita coba mainkan imajinasi kita buat eh, membuat rip yang ada di situ ya. Kita sesuaikan dengan membuat stapling plate, kemudian kita cutting menggunakan operasi bevel, dan kita pilih sudut-sudutnya yang akan mau kita potong gitu, sesuaikan berapa mili yang akan kita buang gitu. Dan kalau ini sudah, kita bisa tambahkan operasi untuk welding yang ada di sini ya, karena ini kan kalau dilihat kita masih nembus nih, ini depthnya dengan end plate ya. Yang kita tambahkan pakai cut off plate. Ini kita pilih end plate satu, dan ini kita pilih cut by end plate ya. Di kalau kita pilih end plate, otomatis dia memotong di end plate ini. Dan untuk welding kita pakai 5 saja, dan kita copy. Untuk operasinya kita rubah sini, memotong dengan widener. Nah, jangan lupa untuk merubah juga surface yang akan kita gunakan ya. Ini kita bisa buat 4 mungkin. Dari saja. Oke, kalau ini sudah, kita bisa copy untuk sisi yang sebelahnya.
copy, kemudian kita buat dia berbalik ya. Kita masukkan saja rotation 180. Jadi nanti dia akan berbalik arah, mirror gitu maksudnya. Ini ukurannya masih sama, kemudian kita bisa copy operasinya juga. Kemudian kita pilih titik dua ya. Kemudian yang satu juga sama, untuk widenernya. Ini surface-nya kita ganti ke positif ya. Ya, kalau sudah nanti akan seperti ini. Dari pemodelan ini masih kurang satu ya untuk pembuatan ring beam ya. Jadi kalau dari sini kita bisa tambahkan dulu membernya yang akan kita buat. Ini M4 sudah ada ya, sudah keluar tuh. Kemudian kita bisa ini rename dulu kali ya. Ini dua dan gitu. Nah, kita di sini bisa tambahkan dulu profilnya seperti sebelumnya. Kita pakai WF 200, 100 ini sudah kita oke. Ini kita pilih 200, kemudian kita rotate ya. Ini kita ingin dia di arah sini. Ini kita rotate, masukkan 90. Sorry, sorry. Ini sini. Untuk pitch, untuk sudut ini, karena ini kan masih default ya, sini kita bisa nolkan saja. Nanti posisinya akan seperti ini. Jadi dia ada ring beam ya. Kita buat salah satu saja, ini untuk pemodelan saja ya. Dan kalau sudah, kita bisa tambahkan operasinya. Untuk operasi penyambungan balok dengan kolom di web, mungkin kemarin sudah diajari sama Pak Dinar ya untuk menggunakan operasinya. Ini kita pakai finplate ya. Kita pakai finplate. Ini kita mau sambung dari member ini B2 ke web kolom ya. Di web satu ini connect to beam, dan ini thickness kita sesuaikan. Kalau di sini kita bisa lihat detailnya, dia eh, penuh dulu, baru dia dipotong ya, dipotong mengikuti web yang dipasangi baut ya. Jadi dia sini full dulu setinggi profil, baru dia dipotong gitu ya untuk pemasangan baut. Ini kita pakai tebalnya 10 dengan baut M16 ya. Jadi kita bisa ubah di sini 10, dan ini front bolted tetap connectionnya. Ini gapnya, nah ini maksudnya gap itu dia jarak ya, jarak yang ada dari tepi permukaan ini, dari kolom ini ke permukaan balok ya. Ini kita bisa sesuaikan kalau dari gambar acuan untuk pemodelan kita sini 70 ya, 70 mili ya. Jadi kita bisa input ini 70, dan kalau sudah di sini kita juga perlu atur lagi. Ini kan ada jarak ya, yang dari tepi ini sampai ke ujung gaset kita. Kalau dari sini dia 70 ya. Sorry. Ini sepertinya saya keliru.
sorry, saya ralat untuk ini ya. Untuk jarak ini kita pakainya 76. Ya, jadi maksud saya tadi untuk gap dia dari permukaan web ini dia dibuang keluar itu sejauh 76 atau 75 juga bisa kalau ini penting 75 saja. Kemudian di sini overlap. Ini kan ada overlap 80, min 80 dan 10 ya. Ini notch kita offline saja terus. Ini kita overlap untuk 10 itu dia posisinya di sini. Nah, sorry. Ini 80 ya. 80 itu maksudnya dia di sini sih. Kemudian yang top sama bottom itu dia naik sama turun gitu ya. Jadi kita bisa atur untuk overlapnya kan di sini 70 ya. Nah, kita masukkan 70. Jadi dia nanti mengikuti. Jadi overlapnya ada 70 ya. Dan untuk top and bottom ini kita bisa nolkan. Jadi nanti dia full. Full dulu profilnya seprofil BIM kita ya. Dan ini kita setting loadnya di 16. Untuk jarak, ini kan dia 30 tuh maksudnya dia dari as ke atas 30 dan ke bawah 30. Jadi ini udah benar ya. Tinggal kita edit. Kita edit di sini kita sama seperti tadi kita klik. Sorry. Ini hmm, ya kita edit dulu di sini mungkin. Sini kan kita ada plat gazetnya ya. Kita bisa potong nih menggunakan eh, notch. Kita pilih sudut yang akan kita potong. Sini kan ada sudut 3 sama sudut 2 ya. Kita bisa pilih select dulu cornernya, kemudian kita potong sesuai dengan ukuran ya. Kalau dari contoh di sini kan kita potong secara vertikal 40, kemudian horizontalnya 70 ya. Nih masukkan 40 dan itu 70. Untuk R-nya ini bisa dinolkan saja. Dan ini kita bisa copy, kita ganti jadi 2 dan ini kita balik ya. Oh, 70. Oke, kalau sudah akan seperti ini ya. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Ya, ini kalau sudah mungkin kita cek-cek lagi. Sudah benar. Ini jadi hmm, kan. Seharusnya di sini nanti ada weldingnya sih. Bentar, cek dulu. Oh, ini
Jadi kita perlu sesuaikan untuk sambungan ya dari gadgetnya. Tadi kita pilih membernya yang V2 dulu, kemudian member partnya itu yang di web untuk connected to kolom ya. Untuk kelasnya kita bisa kasih 8 gitu ya. Kita menggunakan double delete. Kalau sudah nanti pemodelan seperti ini ya. Jadi nanti kalau misal mau buat yang sisi yang sini, ini tinggal di copy saja ke arah sebaliknya dengan merotate ya. Sama, metodenya sama sih overall. Oke, kemudian setelah ini kita input pembebanan ya. Ini semua kita masuk ke pembebanan. Untuk pembebanan kita pakai model yang keren ya. Kita pakai pilih salah satu aja sih. Kita buat pengecekan saja. Sini kita lihat pakai menggunakan kombinasi LRV22. Sini kita lihat momennya berapa. Kita setting dulu di kilonewton ya. Nah, kita lihat untuk posisi ini kan kita ada di tumpuan ya. Jadi kita perlu geser scroll ke bagian nol. Jadi di sini punya momen sebesar 83 ya. 83 kilonewton dan gesernya 37,5. Dan kalau untuk sialnya mungkin kita bisa input eh, 22,7 ya. Kita output saja. Kita pilih ya, karena ini posisinya di tumbuhan. Kalau melihat dari output di etaps, kita kan menemukan nol ya, tapi kita bisa ambil nilai yang paling station yang paling kecil di sini kan dan 0,11144 itu maksudnya dia di tumbuhan ya. Kalau misal bingung mungkin bisa di web gitu ya, mungkin di kecil daripada satu. Jadi dia otomatis keluar gitu kan. Seperti ini, kita tinggal kopikan saja ke sini. Nih, kita masukkan di sini untuk member ya. Ini sudah ada membernya bisa, maksudnya itu di balok B itu yang ini yang WF250, kemudian B1 itu yang sini yang talang, kemudian yang B2 itu yang ring beam ya. Kita jangan sampai salah menginput. Ini kita masuk di sini, kita lihat arahnya dia mendorong eh, kolom ya secara horizontal dan kayak geser. Jadi nanti untuk inputan kita cukup tinjau di ini saja. Baik, oh ini kita paste, kita cek arahnya, sudah benar ya, ke bawah ya. Kemudian di sini untuk momen, nah ini kita perlu sesuaikan lagi. Kita cukup buat positif untuk di arahnya ke bawah. Untuk peninjauan dua arah mungkin kita bisa buat ini jadi dua loading effect ya. Jadi bisa dibolak-balik arahnya, jadi kita bisa tahu gitu. Dan setelah itu kita input yang ada di balok sini ya, di ring beam. Untuk ring beam sih
Kita biasa ngecek untuk geser sama tekannya aja. So, ini mungkin dan kita cek. Ini sama juga sih. Ini juga perlu dilihat posisinya ya. Jangan sampai keliru. Ini dia untuk di ujung atau tumpuan ini dia punya kayak gesernya kecil sih ini ya. 0,74 kilonewton, kemudian aksialnya dia 0,4 ya. Saya input saja langsung 1,4 ini dibuat minus, dan gesernya kita buat hmm, di 0,74 ya. Ini ya, daerahnya ke bawah ya, ini untuk menghitung gasetnya gitu. Kalau sudah semua kita bisa running. Eh, Biasanya kalau ada pemodelan yang belum oke, misal ada yang clash, dia nggak mau jalan ya untuk hasilnya, jadi dia nggak mau keluar. Untuk ini, alhamdulillah ini sudah oke ya. Jadi, kita bisa lihat di sini member-membernya, ini ada yang hijau, ada yang abu-abu, itu maksudnya yang hijau analisis untuk membernya eh, masih oke ya. Tapi untuk yang abu-abu ini tuh maksudnya dia kayak yang bekerja itu masih kecil gitu, jadi dia tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Ini sama sih untuk project seperti yang sudah pernah dijelaskan ya, kita bisa cek stress in kontaknya berapa gitu ya. Di sini bisa kelihatan besarannya 182 dan volt force-nya berapa gitu ya. Ya, mungkin seperti itu untuk sambungan if launch yang saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau sharing, boleh, monggo silakan. Izin tanya, Pak Sel. Ya, silakan, monggo. Saya kan pernah bikin kolom WF 400, terus rafternya honeycomb 600 kan, Iya. jadi WF 400 kan. Nah, si program ini tuh ngitungnya itu kapasitasnya juga apa cuman sambungannya, misal baut, las, Hmm. part gitu, apa semuanya karena kok nggak masuk terus, apa terus Hmm. setelah kolomnya ganti WF 600 baru bisa masuk. Itu saya Oke. yang salah atau memang ngitungnya gitu dia itu program itu? Jadi kalau sepengalaman saya sih, dia emang ngitungnya dari sambungannya sih Pak. Jadi kalau untuk member sih enggak ya Pak. Karena kalau di modeling member honeycomb kan kita masukinnya tetap utuh tuh ya. Iya kan Pak. Jadi enggak Iya enggak perlu betul. enggak Ah, enggak enggak ke potong gitu loh Pak. iya betul. Enggak ada honeycombnya ya. Jadi dia kekurangannya seperti itu sih mungkin Pak ya. Hmm. Jadi di di etapnya itu kan masuk tuh. Nah, Iya. setelah masukin ke sini kok merah semua sekolomnya. Apa saya yang salah? Mungkin apa saya yang Eh, salah ya? ya biasanya gitu sih Pak. Emang. Tapi mungkin coba nanti saya coba carikan ini ya Pak ya. Contoh yang pakai honeycomb ya. Iya betul betul. Buat Oke buat oke. Hmm. referensi. Ini Ya. kita pakai yang biasa saja kali Pak ya. Itu Mm-mm. PR saya sih. Nanti pakai saya ini ya Pak. Saya tampung dulu ya Pak ya. Betul betul. Oke. Terima kasih. Oke Pak. Kalau Honeycomb ya. Lagi yang lain mungkin yang mau didiskusikan. Ya, halo Pak, maaf Monggo, monggo. ya. Ini kan saya mau nanya kapasitas lasannya Pak.
Hmm. Ini kan kebanyakan fillet ya. Nah, kalau Hmm. misalkan kita ganti ke Batwell atau tipe las yang lain, kan Hmm. itu bisa, Pak. Bisa sih. Karena kan Tinggal kadang-kadang di spek tuh sambungan momen harus berispat. di U, apa UT gitu, Pak. Hmm. 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 Bisa sih Pak. Ini preferensi aja tergantung kita speknya gimana ya. Ini kan untuk contoh saja sih kita pakainya dilihat aja gitu. Kalau mau pakai yang sesuai spek juga bisa gitu. Nanti kita bisa cek lagi untuk kapasitas weldingnya itu masih oke apa enggak gitu. Enggak, saya coba pakai plat laut ya. Coba ya. Oh, misalnya kita pakai plat laut yang mau nggak? Mau jalan nggak bisa cek untuk welding and plate 2. Oh, tidak dicek ternyata di sini. Ya mungkin untuk tipe las bisa disesuaikan aja Pak sesuai dengan spek yang ada, nanti kita dicoba cek kapasitasnya tadi masih oke apa enggak gitu. Hmm, Pak, terima kasih, Pak. Ya, Izin Pak Sal. ya silakan Pak. Pak, ini kalau kita mau tentuin stiffenernya ini, pengakunya ini dalam satu bentang berapa banyak itu bagaimana ya, Pak? Terus Oh kalau kalau udah ditentuin ini eh, kayak yang stiffener yang di untuk yang sambungan end plate ini kan saya lihat selain pengaku dia untuk transfer beban ya. hmm, Nah, yang selain itu kalau kita masukin lagi itu pengaruhnya apa ya, Pak? Mungkin itu dulu, kalau Pak. kalau sepemahaman saya ya Pak, ini kan kalau stiffener itu dipasang untuk mengatasi vokal buckling ya Pak ya. Ini jadi dia dipasang sih untuk di bagian tumpuan untuk mengatasi buckling secara rotasi ya, dia dikasih stiffener, dia dipasang di ujung dari potnya ya. Kalau untuk di balok utama kan dia dipasang di ujung sini ya, dan untuk di balok yang kecil juga sama sih, dia dipasang di ujung dari potnya gitu. Tapi untuk lebih detail juga bisa dihitung sih Pak kebutuhan untuk stiffener untuk satu lock gitu. Itu ada hitungannya sih, bisa dicari itu di desain kit ada kok. Pak, misal itu dari yang stiffener terakhir yang di pembalut crafter itu, Hmm. mungkin di jarak 250 cm ke eh
250 mili ke depan atau 300 mili ke depannya ada stiffener lagi, itu harus kita modelkan atau Enggak sih, nggak enggak perlu wajib, ya? enggak perlu. Ini kan kita hanya ngecek di sambungan ini saja sih Pak. Jadi kalau udah sampai sana kan udah ke member ya. Iya. Ya jadi kita Oh, ngeceknya di sini aja di sambungan aja gitu. Dia apa saja yang include di sambungan ini kita modelkan saja yang ada di sini. Jadi nggak perlu sampai sepanjang semua. Jadi itu nggak perlu sih Pak. Kita fokus aja di sini baik, aja baik. gitu. Jadi kita fokusnya pada kapasitas sambungannya gitu. End plate-nya berapa, bautnya berapa, weldingnya berapa, masih oke apa enggak gitu sih. Tuh Pak. Oke. Pak, terakhir Pak, itu yang Ya. di arah sumbu lemahnya itu ada contohnya nggak ya untuk sambungan momennya Pak? Arah sumbu lemah. Iya. Arah sumbu lemah. Yang apa nih? Yang ini. Iya. Oh ini kan kita ring beam ya Pak. Maksudnya mau dibuat ini Iya, ada sambungan contoh fix gitu ya. kasus atau yang fix ya. Hmm. Karena biasa kan kita juga kalau desain di beberapa struktur yang momennya nggak terlalu kuat gitu, supaya lebih kecil anunya, membernya ya kita desain dia fix. Oh gitu ya. Iya, ada. Jarang sih Pak. Kalau saya desain untuk ring beam sih saya buat kaset aja ya. Karena di sini kan dia hanya pengaku aja. Fungsinya kan kayak Iya eh Pak. Kalau ya itu kalau di gudang memang mostly, maksudnya mm. kalau di struktur-struktur lain gitu Pak. Oh Kita gitu lihat ya. yang arah arah sumbu lemah, oh momennya nggak sebesar sumbu kuat. Kadang Betul. beberapa diskusi bilang pakai sambungan fix saja. Itu Hmm, paling pakainya. bagusnya modelnya bagaimana itu biasanya Pak? Kalau ada contohnya gitu. Berarti pakai CT Pak. Jadi nanti saya coba buatkan deh Pak ya. Karena kalau saya coba buat di sini mungkin kayaknya ke ini sih. Nanti saya buatkan lagi. Nanti saya share lagi ya untuk yang ini ya. Saya tamu dulu gak apa ya Pak ya? Siap, Sambungan siap, ini ya. Hasan. Siap. Sambungan CT sih. Berarti nanti dia ada setengah WF itu Pak. Dari sini ke sini ya kan di weld di web sini kemudian sambungannya dia bautnya itu full gitu kayak di end plate gitu Pak. Jadi di sini. Oh. Ya nanti saya Ah, buatkan deh untuk gambarnya ya. Kalau siap, siap, Pak. ini kan mungkin waktunya kurang sih. Saya Baik, istirahat Pak Sal. berapa? Ya, Iya, tolong. Ya, terima oke. kasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan tentang Berarti topik. ada 3 tambungan ya, pasal ya. Ya. Kolom kolom king cross, jangan Oh lupa. iya, siapa? Ini kemarin Terus belum sempat Pak. belum Astagfirullah. sempat, oke nggak apa-apa. Terus rafter honeycomb ya, Iya, rafter iya, honeycomb. iya. Terus ini tadi dari Pak. Ini Tabungan yang CT ya. yang penggunaan end plate-nya yang jepit dia ya biasanya. Iya, iya Pak. Siap. Nanti kami coba buatkan buat referensi ya Pak ya. Oke, kalau dari saya sih mungkin itu sih. Kalau ada yang mau ditanyakan bermasalah modeling atau apapun itu boleh lagi. Atau mungkin mau discuss yang lain, lagi saya bisa jawab. Ya, Mau dibantu Pak eh, Dinar mungkin ya. kalau misalnya kolom di bawah dengan kolom di atas berbeda gitu, bisa bisa nggak itu Mas? Ukurannya, misalnya sama-sama WF, cuman mungkin di bawah pakai 400, di atas yang lantai kolom untuk lantai duanya 200, bisa bisa juga itu Mas ya. Oh iya, pakai bisa sih Pak, pakai end plate sih Pak. Itu nanti maksudnya kayak kolom kolomnya beda profil ya. Kayak biasa lantai bawah lebih gede, terus nanti lantai atasnya kecil ya. Iya ya, itu bisa dianalisis sambungannya itu Mas. Bisa sih Pak, bisa. Aman Pak. Oke oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Wih, oke, kalau dari saya sih mungkin sudah sih ya, sudah cukup ya. Saya kembalikan waktunya ke Pak Dinar. Eh, Satu Oh, lagi Mas, oh iya, iya, iya. saran, Gimana Pak? saran aja, Iya, cuman saran aja nih, masukan aja nih Mas. iya, siap. Eh, Siap.
dibuatkan materi lah, terutama kayak las ini. Karena biasanya kadang kita ini sering debat sama tukang las gitu kan, misalnya Waduh. kayak jenis las, kemudian berapa ukuran lasnya. Oh gitu ya. Nah, Iya, minimal iya. adalah eh, tambahan pengetahuan secara umum saja, Mas. Kalau mungkin ada bentuk-bentuk ya, pengelasan khusus, Mas, artinya nggak perlu lah. Artinya secara umum saja gitu. Oke, oke. Ya, Iya, karena baik, kita baik. penyakit di lapangan itu kadang sering ini apa kita bertengkar dengan tukang lasnya Kalau gitu. tukang las ya. Ya, kalau Oh baut iya. biasanya kan ada baut hitam yang ini kan KTP. ada tulisan kode A berapa gitu. Iya, Nah, iya. mungkin materi-materi sederhana aja Mas gitu sebagai Oke, oke. Jadi pengantar aja. minta dibuatin resume sedikit gitu Pak ya untuk Iya ya. eh, Makasih Mas. building gitu ya. Oke Pak, siap. Nanti saya coba buatkan. Oke. Ya, Pak, terima Pak kasih. Wahyu, Pak Sal boleh dikit lagi Pak. Sorry Oh ada iya, yang saya lupa. gimana Pak? Mohon maaf. Siap, gak Pak, apa? yang pertemuan kemarin saya nggak ikut. Saya Hah? nggak tahu sempat dijelaskan atau nggak. Tapi yang fungsi yang ini itu untuk apa ya Pak? Yang equilibrium itu yang tanda logo timbangan dua ini Pak. Sama yang di setting yang geometrik nonlinear itu fungsinya apa ya Pak? Geometric non-linear. Yang di setting load kayaknya ini. Eh, Mana code-code itu? setup ya kalau nggak salah. Mana sih? Code setup mungkin ya Pak. Code setup ini. Oh, Game game itu Pak yang ini geometrik tuh node. jadi gini Pak. Jadi ini kita bisa atur kalau kita biasa kalau mendesain kan manual desain kita ada faktor-faktor reduksi ya Pak ya. Untuk faktor-faktor reduksi yang ada di SNI di LRFD kan ada nih. Contoh misal LRFD ini faktor resistensi eh, reduksinya kan mulai dari baut berapa terus eh, apa namanya kayak apa namanya ini kelasnya berapa di sini kan sudah ada nih ada 0,75 0,75 ini bisa dibaca sendiri ya Pak ya ini kan beda-beda nih LRFD desain dengan AFD desain itu berapa nilai faktor reduksinya kemudian cek-ceknya juga ini kita bisa sesuaikan kalau misal kita punya spek tersendiri misal kita butuh eh, wall dengan tensile and strength yang lebih tinggi atau kita punya spek yang harus punya faktor reduksi lebih gede ini bisa dirubah gitu Pak. Jadi nggak secara default. Kalau secara default ini kan jam refer ke alternatif yang kita pakai itu dia ada di sini sih. Dia kita kalau pilih kombinasinya dia mengikuti faktor reduksi yang ada di eh, RFD atau SD sesuai tahunnya gitu sih Pak. Nah, sepengetahuan saya seperti itu. Yang tadi itu Pak maksud saya yang di code setup yang non itu defaultnya centang aja ya. Yang game Ini enggak yang di atasnya lagi. Geometric nonlinearity itu. geometrik non iya centang Oh, aja ini sesuai default aja sih Pak. baik baik Pak. Cuman paling Habis saya yang ini sih Pak. Misal kita buat yang dulu pernah saya jelaskan ya untuk base plate ini kadang ini kalau dari defaultnya ke checklistnya bot jadi dia menghitung cara concrete breakout untuk desain kita karena kita tidak bisa mendesain berapa tulangan longitudinal dan sengkangnya ya jadi kita bisa consider ini kita pilih non di SN ini sudah ada itu kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan pertama. pertemuan pertama ya. Iya, jadi seperti itu sih. Overall yang lain kita bisa sesuaikan saja, gitu saja dengan default karena ini sudah mengikuti kombinasi LRPD yang dipakai gitu sih Pak. Nah, yang equilibrium tadi Pak, mohon maaf terakhir, saya masih Kalau bingung. equilibrium sih saya belum pernah sih Pak ini ya. Ini tuh ini coba nanti saya cari lagi Pak ya. Saya belum pernah ini sih. Baik Pak. Habis saya pernah awal-awal install yang tahun lalu itu Hmm? defaultnya aktif. Terus saya Defaultnya aktif sempat ya. running merah, ada beberapa yang over sedikit gitu. Saya matikan ada yang bagus. Tapi tahun ini nggak tahu apa saya yang salah atau lupa.
Pas saya nyalain lagi, malah jadi bagus di beberapa runningan gitu, Pak. Itu saya bingung sebenarnya penjelasannya untuk apa Hmm. barang itu. Itu aja. Terima kasih, Pak ya. Ya, siap Pak. Ini saya tampung dulu ya Pak. Nanti coba saya jawab di next Terima is kasih, atau Pak. kita discuss di grup aja sih. Itu Pak ya. Oh, baik. Pasal tanya sedikit. Iya. Yang concrete breakout resistance tadi, kalau di tempat saya kok ketika kan defaultnya bot ya itu. Iya, di folder Ketika bawah. dicentang yang untuk kapasitas misal angkur aja itu kok untuk keluarnya outputnya hasil analisa kok nggak bisa Pak, program saya yang salah ya? Apa ada settingan yang salah? Ya gimana tuh Pak? Nggak mau keluarnya gimana Pak? Nah, di biasanya kan hasil outputnya kalau di sini kan bisa dikeluarin kemarin yang Heeh, heeh. sesuai kebutuhan ya, diklik nanti dia keluar, kalau nggak diaktifin dia nggak muncul gitu. Nah itunya itu nggak ada. Oh iya Pak. Iya, oh belum pernah kayak gitu ya. Ya, concrete breakout resistennya ini Ini maunya dia bot. Kalau bot itu dia mau keluar itu hitungannya. kalau non dia nggak mau. Iya, dia nggak Oh mau. iya, masa ya Belum Pak? pernah ya. Belum. Oh, Gimana ya Pak? berarti Coba mungkin nanti di install. screenshotin ke saya Pak. Ya, Nanti siap, siap, siap. Oke. coba saya bantu dari sini mungkin. Saya kirim ke grup ya. Ya boleh atau ke ini saya juga bisa nanti coba Oh, saya sip, sip. Oke. coba. Oke Pak Eh, ya. ya. Kalau tanya di luar sedikit, boleh nggak, Pasal? Aduh, apaan ini Pak? Ini, Luar. ini, ini sederhana. Hmm. Pak Toto itu kalau buat modeling, misal gudang ya, Iya, itu pedestal sama tie beam kan di gambar ya, iya, ya kan? iya. Nah, itu kalau kalau saya mau mau eh, perhitungan gempa statik aja itu kan yang otomatis ya, otomatis Mhm, dari etapnya itu mhm. kan modal partisipasi rasio saya kan harus 99% ya. Itu Iya. kok nggak mau ya kalau kalau pedestal sama tie beamnya digambar. Apa ada yang salah saya? Masa nggak mau Pak? Pernah nggak? Itu nggak mau keluar gitu maksudnya. Nggak mau 99, dia itu Oh, mentok sudah, paling sudah. 60 atau 60% atau Bapak modeling ininya apa namanya itu? Pedestalnya itu dia sorry, maksudnya restraintnya itu dia selevel dengan tie beam atau enggak? restrainnya di iya level tie beam. Nah, coba nanti dicoba Pak. Kalau restraintnya dia diturunin lagi ke bawah. Jadi tie beamnya itu dia di atas gitu. Kan asumsinya kayak ada pel cap ya. Jadi kan kolom pedestal itu naik dari pel cap kan. Nah, pel capnya itu dia di atasnya masih ada tie beam gitu. Benar-benar gimana gimana? Eh, Restrainnya jadi bukan di Bapak bawah coba itu. Di jadi Bapak coba tambahkan panjangnya gitu, dimodelkan ke bawah di untuk registernya dia di bawah itu, jadi tidak selevel dengan type beam. Oh gitu ya. Coba Pak. Berapa panjang sepanjang Ya sepanjang sesuai. spell capnya sedalam mungkin 1 meter atau Oh gitu. itu. Itu ya. Oke Mungkin Mas. Thank you, ya, saya coba ya. ya, monggo Pak, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya sih sudah cukup ya. Nanti kita lanjut discuss lagi di grup mungkin sama sambil saya cari beberapa masukan-masukan dan pertanyaan yang sudah saya keep yang kemarin juga saya belum coba karena kendala waktu yang belum sempat ini. Nanti saya coba follow up lagi sih semua eh, yang belum terjawab ya Bapak dan Bu sekalian. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Mungkin untuk acara berikutnya ada penutupan. Kita akhiri acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Bisa live. Kita mungkin foto dulu ya. Mungkin bapak-bapak bisa aktifkan kamera dulu untuk dokumentasi. Nggak ada kameranya. Ya, bapak ya, ada. Satu, dua, Tiga ada. tiga. Ada Mas Yanu. Yuk, Mas Bima. Udah, terima kasih bapak-bapak. Boleh live. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.